Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pratiwi dengan NPM 2140101008, Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Lokal A1. Di sini saya akan kembali membahas sedikit dari materi rangkuman yang saya buat pada mata kuliah Toksikologi Perairan pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kami membahas tentang sumber dan efek zat pencemaran dalam kegiatan aquakultur. Yang pertama, apa sih itu pencemaran? Pencemaran adalah suatu zat atau komponen lainnya yang masuk ke dalam badan air. Selanjutnya, sumber pencemaran. Sumber pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran tidak langsung. Untuk pencemaran langsung sendiri yaitu suatu limbah cair yang berasal dari pabrik kemudian langsung dibuang ke dalam perairan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian untuk pencemaran secara tidak langsung yaitu suatu zat yang dibawa oleh udara, baik debu dan juga asap, kemudian masuk ke dalam badan air. Penjelasan selanjutnya yaitu sumber pencemaran pada sistem aquakultur. Pada saat menjelaskan sumber pencemaran pada sistem aquakultur ini terdapat 3 gambar kolam, yaitu kolam beton, kolam tanah, dan kolam terpal. Untuk kolam beton sendiri, terjadinya pencemaran berasal dari sisa pakan, feses, air hujan, dan sumber pemasukan air yang kemungkinan sudah tercemar. Untuk poin plus dari kolam beton sendiri yaitu minim sekali pencemaran, tetapi untuk poin minusnya, harga yang mahal pada saat pembuatan kolam. Yang kedua adalah kolam tanah. Untuk kolam tanah sendiri, sumber pencemaran sama seperti kolam beton, yaitu sisa pakan, feses, pupuk pertanian, yang dimana pada gambar kolam tanah berada di sekitaran perkebunan. Kemudian logam tanah, air hujan, dan pelapukan. Poin plus pada kolam tanah yaitu memiliki harga yang murah, sedangkan poin minusnya yaitu sering terjadi pencemaran. Yang ketiga adalah kolam terpal. Pada kolam terpal sendiri dapat diketahui bahwa plastik merupakan sumber utama dari terjadinya proses kimiawi. Yang ketiga adalah kolam terpal. Pada kolam terpal sendiri dapat dikatakan sebagai sumber pencemaran dikarenakan terdapat sisa pakan, feses, air hujan, dan sumber air. Kolam terpal masuk ke dalam sumber pencemaran karena bisa menyebabkan terjadinya mikro dan sumber bahan kimia, mikroplastik. Yang terakhir adalah kolam terpal. Pada kolam terpal sendiri dapat dikatakan sebagai sumber pencemaran dikarenakan terdapat sisa pakan, feses, air hujan, dan sumber air. Kolam terpal masuk ke dalam sumber pencemaran karena bisa menyebabkan terjadinya mikroplastik dan sumber bahan kimia. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran kegiatan aquakultur. Sumber pencemaran kegiatan aquakultur ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah air tawar, payau, dan laut. Yang kedua, konstruksi pembuatan kolam budidaya, tanah, terpal, beton. Kemudian pakan alami dan buatan, dan metabolisme biota budidaya, biota air merupakan sumber utama dari pencemaran air. Penjelasan yang terakhir adalah mekanisme pencemaran zat toksik. Mekanisme pencemaran zat toksik ini terbagi dari beberapa, tetapi di sini saya hanya mendapatkan 3 mekanisme pencemaran zat toksik, yaitu adalah fase eksposisi, fase toksinetik, dan fase toksodinamik. Itu dia pembahasan dari rangkuman yang saya buat pada mata kuliah Toksikologi Perairan dengan materi sumber dan efek zat pencemaran dalam kegiatan aquakultur pada pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.